agama kita. Dan tetap kitab kita yaitu kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas fi dhawil kitab wa sunnah, fikih sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita akan baca kitab baru yaitu Kitabus Shalah. Kitab yang ini yang di depan santri kita ini, Masya Allah. Tapi kurang senjata ini. Ya, dia nggak bawa senjatanya. Apa senjata belajar? Apa senjatanya kalau belajar? Ya, buku dan pulpen itu senjata. Insya Allah berikutnya nanti bawa senjata kalau ngaji ya. Bawa buku dan pulpen karena kalian santri ini. Ya, kalau ama-ama aja wajar, mami-mami ini wajar. Karena dia bukan talibul ilmi, tapi sekedar mendengarkan. Adapun santri talibul ilmi harus dia catat. Harus dia menulis. Baik. Tentang sholat makin kita bahas para jamaah. Kemarin tentang bersuci sudah selesai, ya, yaitu dengan selesainya pembahasan masalah haid, nifas dan istihadah sudah kita baca kemarin. Makin kita masuk ke pembahasan tentang sholat. Di sini dikatakan yashtamilu ala 15 baban. Kitab sholat ini di bawahnya ada 15 bab. 15 bab kita akan bahas nanti di dalam kitab sholat ini. Al-babul awal, bab pertama adalah fi ta'rifis sholat, yaitu definisi sholat, pengertian sholat. Itu kita akan baca. Wa fadluha, dan keutamaan sholat. Apa keutamaannya sholat itu? Wa wujubus shalawatil khamsi, dan kewajiban sholat yang 5. Kewajiban sholat yang 5. Siapa namanya? Siaran P. Siapa namanya? Hah? Abdullah namanya? Masya Allah, sama nama kita. Alhamdulillah. Insya Allah nanti di ini asli Lamongan. Apa saja sholat yang 5 itu? Mana dia sholat yang 5? Hai Abdullah, mana sholat yang 5? Pertama, pagi-pagi sholat apa? Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Nah, dikatakan wajibnya sholat yang 5. Dalil nanti kita akan baca akan wajibnya sholat yang 5 niki. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, pertama ta'rifuha, definisi sholat. Nabi kenana sholat. As-salatu lughatan ad-du'a. Sholat kalau dari segi bahasa, sholat niki artinya doa. Dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Hai orang-orang miskin, ambil zakat dari orang-orang kaya itu untuk membersihkan harta-harta mereka. Kemudian Allah mengatakan, dan kamu yang ambil zakat dari orang kaya itu, sholli alaihim, katanya. Sholatlah untuk mereka. Tapi arti sholat ini ayat ini doa yang dengan ini. Munasada ide zakat, sholatkan dia. Apa karena sholat? Doakan dia. Jadi ini menunjukkan sholat dari segi bahasa artinya apa? Doa. Kemudian adapun dari segi syariat kita di dalam agama Islam ini, mengenang sholat
Apa maknanya dari segi syariat? Dari segi syara artinya ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusah. Salat itu adalah ibadah yang memiliki ucapan dan gerakan khusus. Ucapan dan gerakan khusus. Khusus ucapannya angkat debu sembarang. Pas tangkat umma Allahu Akbar ente salin nengke Allahu A'zam ngente nganu sah salata dina sah. Gak bisa dirubah-rubah karena ucapan di sini khusus. Kemudian dengan demikian pula dengan gerakan-gerakannya juga khusus. Urutannya dan lain sebagainya sehingga nggak bisa dirubah, tidak bisa diganti, ya, karena khusus dari syariat. Muftatihatun bitakbir, yang ibadah ini dibuka dengan takbir. Berarti si paling pertama dalam sholat itu apa? Takbir paling pertama. Tidak bacaan sebelumnya langsung Allahu Akbar. Iya jamaah pembukaan ini paling awal ini. Ndara baca-bacaan si lain. Berarti akan dinara Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar dinara Bismillah ini. Karena dia apa? Dibuka langsung dengan apa? Takbir. Kemudian muhtatimatun bitaslim, dan dia ditutup dengan salam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung selesai sholat. Jelas niki? Jadi sholat itu adalah ibadah yang memiliki ucapan dan gerakan yang khusus. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Jelas insyaallah nggih? Alhamdulillah. Kemudian ya'ti tafsiluha fil abwab taliya. Nanti kita akan bahas insyaallah di bab-bab berikutnya tentang ucapan-ucapan dalam salat dan gerakan-gerakan dalam salat insyaallah. Kemudian yang kedua kita akan baca di sini fadluha, keutamaannya. Apa keutamaan daripada salat ini? Bagaimana kedudukannya salat ini dalam agama? Dikatakan as-salatu min akidi arkan, bangun tanpa pilar. Deterengin bangun kan pilar doang ini. Atau marah dengan si minyak tenda nu di tengah arah tiang amud di tengah minyak tenda. Tenda bahasa tenda atau kemah ngente? Tenda, arah tiang di tengah anu. Ini amud. Menyedi tiang ini ngumbe angkun tenda no. Rebaya. Begitulah Islam. Tompak di tengah inilah salat. Reba, roboh dia agama tersebut. Kemudian waqad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Allah mewajibkan salat ini di malam Mi'raj, khusus undang jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj untuk mewajibkannya salat. Adapun yang lain dinulak langsung malaikat Jibril turun badai. Namun salat undang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fauqa sab'a samawat, diundang bertemu dengan Allah di atas langit yang ketujuh. Li atas bedait kenca Allah li tono terus tauna wajibang siaran salat. Nah, ini menunjukkan kedudukan salat. Dia main-main. Saking pentingnya undang jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Naik melewati 7 langit ini. Ya, engkah sidratil muntaha, engkah ini makhluk paling atas wah ini yang bisa digapai oleh manusia. Setelah nina wah dinara bau malik wah. Paling puncak adalah sidratil muntaha, yang pun taranin muntaha, pucuk najama wah. Puncaknya. Karena setelahnya
atasna malik di nebu makhluk ketua. Tono wajib pangisi Allah yang namanya salat. Wa dzalika dalilun ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Ini menunjukkan pentingnya yang namanya salat. Sampai diwajibkan di tempat yang mulia. Maka seisi dina salat berugi gati ya. Meninggalkan sesuatu yang paling penting. Pira jam te salat ini? Paling pira menit, 2 menit te salat maghrib, salat isya 3 menit, 3 menit selapuna. Katakan 5 menit sekek salat. 5 kali 5 pira ya? Selai menit enggak cukup selai menit. Sisanya terus pira menit sisanya? Setengah jam te salat, sisanya 3 kahina untuk dunia dengan ngambil wah. Dengan ngambil wah 3 jam kadu tindo, kadu mangan, kadu bertani, kadu apa malik. Lagu sebagian itu memang cukup 3 jam itu. Jangan sholatnya payu hilang. Rugi gaji ini. Gak perhatian sholat niki. Ya, kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Bahkan mundara sholat sama sekali subul telengan Islam. Onyonya. Waqad kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia beliau dengan sholat ini. Ya, bukan dia menjadi kewajiban lagi buat beliau, lalu kebahagiaan buat beliau. Makanya dikatakan beliau kalau ditimpa sebuah masalah, beliau segera menuju sholat. Menemui masalah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ya untuk menenangkan dirinya dari masalah itu. Kita nengka muntah masalah ngumbe kita. Nah, muntah masalah lalu santai, itu kan pantai aning tak apalah. Atau tokol julun balik ngemot. Kan pe mau talu aku arak masalah ini nemah. Berdua kali masalah berarti ini. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam dapat masalah, beliau segera menuju salat. Ini menunjukkan bukan lagi menjadi beban salat, bahkan dia menjadi penghilang kesusahan, pelipur lara yang namanya salat. Wa qad jaa fi fadliha wal hathi 'alaiha ahaditsu katsiratun. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salat dan dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk salat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan menuju puasa Ramadan berikutnya. Semuanya itu mukaffiratun, penggugur dosa. Nengka solat maghrib kita bareh solat isya, maka solat isya ini penggugur dosa yang terjadi antara maghrib dan isya. Solat itu isya, kemudian solat itu subuh malik. Subuh ini penggugur dosa yang terjadi antara isya dengan subuh, begitu terus. Ya, lagu aneh tak? Ngono luwe penggugur dosa masih doang dosa no ngentang. Karena saking banyaknya yang berdosa dan tidak mau mengamalkan penggugur-penggugur dosa. Berdosa dan memilih sholat. Ya. Nah, sedangkan antara 2 sholat ini sudah penggugur dosa. Antara 2 Jumat, ngone jelo Jumat sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya itu penggugur dosa yang terjadi dari hari Jumat ke Jumat berikutnya. Di ujung hadis beliau mengatakan majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhin. Berarti syaratnya tegukurang dosa-dosa ini
Syaratnya apa? Kita harus jauhi dosa-dosa besar. Wah bacaan te 70-an dosa beli nu. Tamat kitab noh Rubin. Berjemaah tulangin malik kah? Masih dah ingat ke? 70 noh lupa. Wah itu berjemaah tulangin malik. Insyaallah rekamannya jarak rekamannya. Ini lagu sang ibuk kita nyetel rekaman terus deh. Langsung doang nanti. Insyaallah nanti kita ulangi lagi. Mbeye 70 dosa ini yang dia dosa besar. Karena pengguguran dosa ini disyaratkan kita yaitu apa? Harus jauhi dosa-dosa besar. Baru sholat antara sholat menggugurkan dosa. Jumat dengan Jumat menggugurkan dosa. Ramadan dengan Ramadan menggugurkan dosa. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum ngombe pendapat de lau anna nahran seandainya kata arak koko bibabi ahadikum lejulun balende arak koko ngene koko ke bahasa tene no sungai ya gatasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat koko lejulu balempe koko no deres aina bersih terus epe mandi le koko ino 5 kali sejelo 5 sejelo pe mandi tono. Beliau mengatakan hal ya baqa min daranihi syai' 5 kali sejelo na mandi masih ngentang ke dakina ngentang atau ndek dakina mau 5 kali sejelo na mandi ngentang dakina ndek nini ngentang. Qalu sahabat mengatakan la ya baqa min daranihi syai' ndek nini gen ngentang dakina ya Rasulullah. Kita dong 2 kali sejelo temandi 2 kali sejelo bersih dapat apalagi 5 kali sejelo ini ya mun dengan tono dengan Saudi aja sekali seminggu mandi ini bilang jelo Jumat doang mandi kita pas telet tono ngono masih karena di tinik dauran udara no soalnya kering udara no kan ini itu basah udara ini tono ya kering, mana hilang langsung akan darah daur. Pedis, parfum suka dua dengan. Hilang daur lagu pedis mesin deh. Hilang itu parfum kalau bisa lega dengan tono. Nah ya sekali seminggu mandi masih bersih dapna. Kita 2 kali sejelo, ini ngana 5 kali sejelo na mandi. Maka tentunya tidak mungkin akan masih tersisa daki di tubuhnya. Maka beliau mengatakan fadzalika mithlus shalawatil khams. Seperti itulah salat yang 5 waktu. Munda pacu salat 5 waktu ndek nangentang dosa no. Beliau mengatakan yamhullahu bihinnal khataya. Allah menggugurkan dosa-dosa kalian dengan 5 salat tersebut. Lagu oleh hadis singone selama dijauhkan dosa-dosa besar. Rino ingat. Ya, nah kalau sudah dijauhkan dosa-dosa besar, maka antara salat itu akan menjadi penggugur dosa. Kemudian yang ketiga ini tentang keutamaan salat. Yang ketiga adalah kewajiban sholat. Wajibnya yang namanya sholat 5 waktu. Dikatakan di sini fardhiyatuha ma'lumatun bil kitab was sunnah wal ijma' al ma'lum minad din bid darurah. Kewajiban sholat 5 waktu ini bisa dilihat dan sudah dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan ini termasuk hal yang sudah diketahui secara lumrah oleh seluruh kaum muslimin. Maka munarak ngenang sholat 5 waktu ini ndekna wajib, maka jelas subuh dengan Islam wah.
Tidak diragukan lagi sugule dengan Islam. Kenapa? Karena kewajiban sholat 5 waktu ini diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ndarande. Ini termasuk ma'lum minad-din bid-darurah. Sudah diketahui secara darurat di dalam agama kita ini. Denara dengan Islam, melainkan dia mengatakan wajib sholat 5 waktu. Dan kalau ia kadang-kadang dia memilih temu Islam dengan kafir no. Kan dia memilih temu Islam, lelah itu sholat, kan wajib sholat no. Dia saja yang tidak berislam tahu dia wajibnya sholat 5 waktu, berapa lagi dengan Islam sendiri. Angka monara dengan ngenang sholat 5 waktu ini dia wajib sugule dengan Islam. Arak ngenang zohor dia wajib, maghrib dia wajib, maka dia keluar dari Islam. Karena ini sudah jelas dalam Al-Quran. Misalkan Allah berfirman dan dirikanlah sholat, perintah ini. Perintah berarti apa hukumnya kalau ada perintah? Wajib hukumnya. Ya. Kemudian juga banyak dalil-dalil yang lain dari hadis, misalkan di hadis Isra Mi'raj tadi Nabi kita mengatakan wahiya khamsun, hiya khamsun, wahiya khamsun. Mau kemana ini santri ini? Wudu? Oke. Wudu kembali lagi ya? Nggak ngerorot. Diganggu ngerorot. Alhamdulillah. Baik, beliau mengatakan hiya khamsun, wahiya khamsun. Salat yang wajib itu jumlahnya 5, tapi pahalanya salat 50. 5 luwih salatna lagu pahalana maraida salat 50 salat. Karena di saat awal diwajibkan salat ini, berapa jumlahnya diwajibkan? 50 salat. Begitu turun badit kanjeng Nabi Musa mengatakan dia negin mampu umat daya Muhammad. Endeng keringanan, tayak malik namin ngendeng keringanan. Jadi petang dasa 5 turun malik badit kanjeng Nabi Musa, pira wajib pangli dah petang dasa 5 ngana. Ndek negin mampu mada. Endeng malik keringanan, tayak malik. Terus turun tayak sampai 5 akhirnya. Tetap Nabi Musa mengatakan, ndek negin mampu mada salat 5 kali sejelo ngana. Ketunan kan Nabi Musa ini. Ya, luwe ita akhirnya ninggalang sholat. Arak ninggalang sholat. Dara boleh bongkot juga. Kalau bongkot yang dara. Ya, lagu luar tanah luwe. Iya. Makanya Nabi Musa mengatakan dia negin mampu mada yang Muhammad. Lagu Nabi tila ya. Ditang semal wah kerang dengan keringanan ini. Ya, akhirnya tetaplah 5, tapi Allah mengatakan pahalanya 50 sholat. Berarti si wajib pira sholat? 5 ini yang wajib. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kemudian di sini dikatakan watajibu sholatu 'alal muslimil balighil aqil, dan wajib sholat atas muslim yang balik, yang berakal. Berarti sholat niki wajib kepada 3 jenis ini. 3 kriteria ini. Pertama muslim. Kita muslim atau ndek? Muslim masuk sudah 1 kriteria. Nabi lawan muslim kafir. Berarti orang kafir tidak wajib sholat. Dengan kafir dia wajib sholat. Si wajib saya muslim. Jangan bilang kuna kafir kene. Akhirnya tak sholat. Karena orang kafir apapun yang dia lakukan dia nesah. Ngebersedekah semiliar dia nesah sedekahnya. Sia-sia sedekahnya. Yang pertama, kewajiban pertama muslim. Begitu dia muslim wajib dia sholat. Yang kedua al-baligh, harus nabaligh. Biaran baligh wah beli kira usia baliknya kurang lebih 15 tahun, atau dia sudah mimpi, ya kalau perempuan dia sudah haid. Dia niki kemudian
ampuk netaranin balik. Jazakallah khair. Ini apa ini? Oh manis, masya Allah. Oh, muna dua kan arak pilihan ini. Alhamdulillah. Suwe yang pada paham ini ruangan nih. Suwe ngeloading. Alhamdulillah. Baik. Kita kembali. Alhamdulillah. Jadi sholat itu wajib terhadap orang muslim. Kedua balik. Ya, dia sudah besar. Berarti anak kecil belum dia wajib sholat. Anak kecil dia belum wajib sholat. Yang ketiga al-aqil, dia berakal. Nabi lawan berakal gila. Ya, berarti dengan gila wajib atau ndek? Ndek wajib. Ya, atau dengan silang akal no. Ya, dalam arti sudah pikun dia misal atau apa tawa lalu ngono. Dia gila lagu ya pikun. Kadang-kadang takbir ya Allahu Akbar. Tiba-tiba berkatuan binasiku. Ngono. Padahal dia salat. Ini pikun ini munah pikun dan wajib salat. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang. Ya. Kemudian fala tajibu 'alal kafir, maka salat tidak wajib atas orang kafir. Walal shaghir, tidak wajib atas anak kecil. Walal majnun, tidak wajib pula atas orang yang gila. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat polpen dari 3 jenis manusia. Dalam arti dia nyatati kesalahannya. Mana yang 3 itu? Anin naimi hatta yastayqidh, diangkat polpen dari orang yang tidur sampai dia bangun. Angka enenggawi dosa saat netinduk, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena polpen diangkat saat itu. Misalkan tinduk ya tiba-tiba terbuka auratnya, maka dia tidak apa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sedang tidur sampai dia bangun. Tidur dia lolos subuh no. Ya kelolosan, dia sengaja lolos aja. Ya, beda ini kelolosan kerja sengaja lolos. Tahu ada ngono subuh jam 5 masang alarm jam 7. Akhirnya uras jam 7. Dengan si marah ini kelolosan atau sengaja lolos ini? Sengaja lolos. Ya, mun dek gini mele lolos, kelolosan, gini masang alarm jam 5 tentunya. Aku sengaja masang jam 7. Wah lembur ini jam 12 terjerak begawean kan. Ya, jam seki buru tebau tindo manjur jemaah aja malik kita begawean ini jam balu kan. Pasang alarm jam 7 kan. Pegawean je ingatna salat subuh je dia ingat. Ya, maka ini namanya sengaja lolos. Mun sengaja lolos ngombe yang kuna berdosa tuh ndek? Berdosa dia. Dia berdosa. Ya. Lagu mun kelolosan, maka dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua yang diangkat darinya polpen wa anil majnun hatta yafiq. Diangkat polpen dari orang gila sampai dia sadar. Sampai hilang gila itu darinya. Sehingga menenggawi dosa dengan gila benar berdosa. Wa anis saghiri hatta yablugha, dan diangkat polpen dari anak kecil sampai dia balik. Di sini dikatakan walakin yu'mar biha al-aulad litamami sab'i sinin. Anak kecil dia tidak wajib sholat sampai dia balik. Pira usianya pernah balik ngentengone? Pira usianya 15. Namun ada hadis yang memerintahkan kita untuk nyuruh anak-anak sholat di saat dia usianya 7 tahun. 7 tahun balik atau tidak? Dia teman balik. Dia sudah masuk usia mumayyiz sarana, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk 7 tahun.
Nah, di saat dia usia 7 tahun, perintahkan dia sholat di sana. Perintahnya sholat. Lagu keneng dek negin tercatat ngena sholat ngone sampai usianya pira 15 tahun. Ya, dia akan wajib sholat kalau usianya berapa? 15 tahun. Lagu neke suruh ini itu merintahangnya sholat di saat usianya berapa? 7 tahun. Bapak gawe sholat ini. Sedangkan dia belum wajib. Ulama kita mengatakan memang setelah 7 tahun dia wajib sholat. Tapi itu mustahab bagi dia untuk sholat. Disunnahkan baginya sholat di usia itu. Dan dia belum wajib sholat. Pirana wajib amun nawah usia 15 tahun. Tono wajib sholat. Le usia 7 tahun disunahkan dia sholat di sana. Makanya Umar ibn Khattab beliau mengatakan yuktabu lis-saghiri hasanatuhu wala tuktabu alaihi sayyiatuhu. Ditulis bagi anak kecil pahala-pahalanya dan tidak ditulis dosa-dosanya. Karena kode dosanya tidak tertulis. Lagu pahalanya ditulis pahalanya. Angka muna salat le usia 7 tahun ditulis sebagai pahala. Arak pahalana. Lagu muna gawe dosa, arak dosana dena arak dosa. Ya, di antara dalil mereka ada di zaman Nabi SAW ada salah seorang haji bersama anak kecil. Kemudian berketuan di Pak Nabi SAW sambil mengangkat anak itu, anak kecil. Ya Rasulullah, apakah anak ini wajib haji? Disyariatkan tidak dia berhaji anak ini. Dia nang wajib, maaf. Disyariatkan dia tidak berhaji anak ini. Beliau mengatakan iya dan bagimu pahala. Berarti arak pahalana atau ndek karena kodek mun haji? Arak pahala. Padahal dia teman balik. Mun ndek man balik berarti ndek teman wajib. Lagu mun gawe ya sendek man balik. Mau pahala atau ndek? Mau pahala. Angkat nengke kanak mun salat usia 7 tahun, salat dia maka dia dapat pahala. Lagu pahala sunnah. Kenapa? Karena belum wajib atasnya sholat. Kapan dia wajib sholat? Kalau usia sudah berapa? 15 tahun. Angka anak SD kelas ke SD suruh wahyu sholat. Sholat maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian lanjut. Wa yudrabuna ala tarkiha li ashrin. Dan pukul dia kalau enggak mau sholat di saat usianya 10 tahun. Jadi pas nabi itu tahun no suruh sholat. Ngenteng sekedar suruh. Di saat usianya berapa? 7 tahun. Nabi bersabda muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh ya sholat mun usiana 7 tahun. Berarti mun dek neman 7 tahun ngombe yang kuna? Hah? Mun dek neman 7 tahun dendek suruh ya. Karena zahir hadis ini mengatakan suruh ya. Amun wah usia 7 tahun. Mun dek neman 7 tahun ngombe dendek suruh ya. Lagu mun mele milu salat ngombe yang guna. Temilu ama ngana-ngana ning masjid. Tidak apa-apa dia ikut kalau kita jamin dia tidak akan mengganggu orang salat. Ya, jadi dendek suruh ini zahir hadis ini. Ya, zahir hadisnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Mustafa Al-Adawi, dan yang lainnya rata-rata mengatakan zahir hadis bahwasanya sebelum 7 tahun jangan disuruh.
Tapi kalau sekedar mengajar dia cara sholat, ajar dia baling, ini cara dengan sholat, tidak mengapa diajar. Lagu nyuruh apa tegadu mantok ini, pecut oke. Dikatakan pukul dia dengan pukulan mu'addab, pukulan yang mendidik, bukan pukulan iqab, bukan pukulan menghukum. Karena dia belum pantas dihukum. Kenapa tidak pantas dihukum? Karena sholat bukan wajib bagi dia. Jadi sekedar suruh, mau dia namanya pantok, ya. Sekedar menakut-nakuti dia. Sebagai pendidikan buat dia. Sholat nyerak, pantok pun telun. Ya, atau pukul bagian-bagian yang tidak berbekas. Pukul bagian-bagian apa, tombong neke, atau apa. Nggak ke muka aja. Ceder, jangan. Atau ubar deh ngadu apa rana? Ngadu gerenggeng anu. Jangan. Takut dia lawan jari ini. Akhirnya serem anggapan dia yang namanya sholat itu. Tapi pukul dia dengan pukulan yang apa? Yang mendidik. Pukul dia kalau usianya berapa? 10 tahun. Subhanallah. Berarti ndak mansuru ya mun dia neman 7 tahun. Sekedar ajar boleh. Mau namile milu aning masjid bau udah jauh dengan syarat tidak menjamin dia tidak akan mengganggu orang lain sholat. Mau namile milu nyuruh je dende. Begitu sudah usia 7 tahun suruh ya. Subuh duduk ya, anakku sholat. Munah 7 tahun. Usia kelas ke SD. Ya. Begitu 10 tahun dia namile sholat. Suruh sholat dia namile maka dipukul. Tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Baik. Kemudian dikatakan di sini, faman jahadaha au tarakaha faqad kafar. Ngana kitab ini. Sai menolak kewajiban sholat atau meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nabi orang kafir sugul dengan Islam. Karena memang mazhab Hambali dalam masalah ini ya, mereka mengatakan saisin la salat kafir dia. Wartadda an dinil Islam, sugul dengan agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Seisi ninggalang salat maka dia telah kafir. Ya, kita sudah bilang di awal kitab ndi tembahas khilaf ini. Ya, tapi kita ambil apa yang dikatakan oleh kitab. Memang khilaf ulama kita ya dalam masalah meninggalkan salat. Jadi akuinnya sholat wajib lagu ia males sholat. Ngumbe hukumnya dengan si males sholat ini, padahal dia meyakini kewajiban sholat. Amun nengenang dek wajib sholat ini jelas sepakat ulama sugul dengan Islam. Amun nengenang sholat dek wajib. Lagu ini aja dia mengatakan sholat itu wajib si lima ini. Lagu dia memilih sholat, ibuk di sholat. Ngumbe hukumnya dengan ini, di kitab ini dikatakan dia kafir keluar dari Islam berdasarkan hadis tadi. Faman tarakaha faqad kafar. Lagu ulama si lain ya berbeda pendapat, ya dikatakan dia tidak kafir. Cuman rata-rata seisin di salat amun negara Islam tegak, sindik salat nu tanggor nih ketik. Ke salat nengke salat ngene-ngene ya ndek doang nemele penggal polong belum yang mewajibkan salat ya yang mengatakan Nabi Rana sindik salat no kafir dia dipenggal kepalanya karena keluar dari Islam. Sehingga meninggalkan sholat itu tidak menjadikan orang kafir, dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena hukuman orang tidak sholat itu hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Pada marah dengan nyemate, hukumannya apa dengan nyemate?
penggal lehernya. Dipenggal lehernya bukan karena dia kafir, tapi karena dia membunuh. Dia berzina, dilempar sampai dia mati. Dia dilempar sampai mati bukan karena dia kafir, tapi karena dia berzina. Nah ini juga demikian, dia dipenggal lehernya bukan karena dia kafir, tapi karena meninggalkan sholat. Ditanggor nih, ketik sindilah sholat, sholat nengke, nene. Ndek nemele sholat, dipenggal lehernya. Ino amun agama Islam tegak le negara. Ya lagu itu tadi ndek man bekadeng adeng. Adeng. Jangan putus asa, nggak tahu kita. Tang 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan bisa tegak hukum-hukum Allah. Nggak tahu, nggak putus asa. Terus kita cita-citakan. Bertahap, adeng-adeng, tapi sesuai dengan jalurnya. Nggak mele buru-buru lalu. Ya, akhirnya mudarat yang datang. Mudah-mudahan sopuk jelo laun. Ya, hukum-hukum Allah 100% bisa dijalankan. Nah, niki dia berkaitan dengan sholat. Kita sudah baca tadi tentang definisi sholat, keutamaan sholat, dan kewajiban sholat atau syarat wajibnya sholat. Mudah-mudahan niki bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Sila, arak kedeman jelas. Sila Musayab, stay dulu. Sila. Insyaallah. Sallu Musayab. Sallu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Terus pertanyaannya. Ya, sholatlah marak carangku aku. Terus? Nah, apa ada sholat Masya Allah. Nah, ya pada ke sholat kanjeng Nabi nih, Masya Allah. Iya, kita kan sholat berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bisa dipastikan 90% kah pada sholat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pada gerakan lagu cuman kehusuan no karing jauh dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar gerakan-gerakan iya. Karena ya kita tidak berani menambah-nambah di dalam salat niki. Dan selalu salat-salat kita ini, gerakan kita dalam salat ya, kita kita dasarkan dia, berlandaskan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, angka kita bisa bilang 90% marak salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 100% ini teman Reni masih. Ya, karena memang dari hadis-hadis juga ada hadis-hadis yang ulama kita masih berselisih tentang kesohihannya. Ulama ne ngenang sahih, ulama ne ngenang ndek no sahih. Tiga berselisih ulama no. Ya, tapi kita berijtihad ne ruwene si sahih. Ya, sehingga mengatakannya 100% menit manrani. Siwa 10 sampai siwa 15 lah. Ya, dari sisi gerakan tadi. Kalau dari sisi kekhusyuan sang baru sekian persen ruan ini. Dari sisi kekhusyuan. Dan sholat itu intinya di kekhusyuan itu. Karena pahala kita tergantung dari kekhusyuan kita di dalam sholat itu. Jadi insya Allah ya sholat kita niki 90% seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berlandaskan hadis-hadis tadi. Adapun kekhusyuannya niki masih jauh Abu Sayyaf, jauh. Tauhid uluhiyah. Cuman nengke jadi masalah tauhid uluhiyah nino kena atau ndek nah ino. Dalam arti ya maran dina bertauhid uluhiyah lagu sembahna dengan mati nu, sembahna lolon kayu nu. Wahai mara ino terus salat ya ngono. Maka sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ndek sah la ilaha illallahnya ndak sah. Ya, jadi la ilaha illallah ini seperti bersuci, seperti taharah. Kalau la ilaha illallahnya batal, maka sama seperti taharahnya batal, wudunya batal. Jadi la ilaha illallah niki pada mara wudu. Amun la ilaha illallah no batal, maka pada marak dengan si sholat dalam kondisi wudunya batal. Ngombe hukum sholat dengan si wudu no batal, ngombe hukum sholatnya benda sah sholatnya. Ya, nah nangka dengan si ngendeng tipa isin kubur, ngendeng tipa isin kubur. Ngombe hukum la ilaha illallah na sah atau ndek sah la ilaha illallah. Dah kena sejuta kali ngenang la ilaha illallah ndek sah. Apalagi cuma siu na sejuta kali. Aku menengende yang tipe isin kubur ndek sah la ilaha illallah. Amun ndek sah la ilaha illallah na ndek sah salat na, ndek sah puasa na, ndek sah zakat na, ndek sah haji na, seluruh ibadahnya tidak sah. Yang pentingnya terjaga la ilaha illallah. Angka dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini
poin utamanya adalah mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada la ilaha illallah. Ini poin utamanya. Sehingga angka apa-apa ngebahas pasti kena sindir tauhid. Ngebahas fikih ke, ngebahas tafsir ke, ngebahas hadis ke, ngebahas sejarah ke, apa saja dia bahas, pasti dia akan sindir masalah tauhid. Ciri khas dakwah salafiyah. Beda dengan dakwah hizbiyah. Apa-apa ngebahas, pasti ujung-ujungnya nanti membahas masalah organisasinya, membahas masalah kelompoknya, membahas masalah hizbunya. Kono doa ini berari pada dukung itu. Apa pernah bahas? Pasti ujung-ujungnya apa? Dukung itu. Ini hizbiyah sudah. Amun dakwah salafiyah apa pernah bahas? Ujung-ujungnya apa? Tegakkan tauhid. Tauhidan Allah, jauhang syirik, laksanakan sunnah, jauhkan bidah. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Kenapa? Karena pentingnya yang namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penting. Mun dia narak la ilaha illallah, dia narak Muhammad Rasulullah maka dia sah, seluruh ibadah tidak sah. Ya. Oleh karenanya si batal la ilaha illallah dan dia salat, ya, maka salatnya tidak sah. Mudahan dia jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Iya. Yang tidak wajib sholat marah dengan pikun, dengan gila, arak ke gentina, jawabannya dia arak gentina. Ya, kenapa? Karena dia tidak wajib, dia tidak diwajibkan melaksanakan. Sehingga dia nolak tegenti karena memang dia tidak diwajibkan, tidak dibebani untuk melaksanakan sholat. Akan dinara gentina. Begitu dia sudah hilang gilanya, hilang pikunnya, dia kembali wajib dan tidak perlu dia mengkadak sholatnya, nggak perlu. Araknya dengan sembuh dengan penyakit gila, luwe. Le saat ngegila ini dia wajib sholat. Begitu dia sadar dari gila itu, wajib dia lagi sholat dan tidak perlu mengkadak sholat yang di saat dia gila itu, nggak perlu. Ya, pikun yang ono setahun, maka dia nolak perlu mengkadak sholatnya. Lagu itu ternyata harus pidyah. Wallahu alam dinara dalilnya pidyah untuk sholat dinara. Pidyah itu bagi puasa. Dan itu pun puasa bagi mereka yang akalnya masih ada, masih arah akal. Bukan gila, bukan pikun, masih arah akalnya, cuman awaknya dia mampu puasa. Karena dia tua, dia berakal, dia balik, dia muslim, lalu dia mampu puasa. Kenapa? Karena dia sudah tua. Ya, atau dia sakit, yang sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhan, sehingga dia narak kemungkinan negin puasa malik wah. Dengan toa mungkin, dengan toa ini kayak gin bajang malik. Ini maka mau toa dia mampu puasa berarti sampai mati dia negin mampu puasa. Dengan si sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang ini dia tidak berpuasa tapi diganti dengan apa? Fidyah. Jadi fidyah ini pengganti puasa bagi orang yang tidak ada kemungkinan lagi puasa seumur hidup. Sampai mati negin mampu puasa. Nah, tono negenti ngadu fidyah. Padahal dia muslim, dia berakal, dia balik. Ya, lagu dia mampu puasa karena usia atau karena kesehatan. Dia mampu jangkan mati, maka diganti dengan fidyah. Lagu amun sakit dan sakitnya ini diharapkan kesembuhannya, kanggo ke bayar fidyah. Dia kanggo. Sakit dan
dan diharapkan kesembuhannya, maka dia harus ganti puasanya itu yang saat dia sakit itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang tidak mampu puasa, dia tidak mampu sampai mati, dia tidak mampu, baru dia mengeluarkan fidyah. Jelas tidak? Jelas niki? Angka dengan si nyusuin kence dengan si betian. Arak ke waktunya gin puasa. Nah, sampai mati itu. Lengan betian, lengan nyusuin sampai mati. Masih ada ke kesempatan gin puasa? Masih ada atau ndek? Masih ada, masih ini gin puasa. Ya, maka sebenarnya wallahu alam, sandi kata ndek na puasa, maka diganti dengan apa? Ganti dengan puasa, karena masih ada kesempatan untuk berpuasa. Si bapidiah no dengan si dia mampu puasa malik sampai dia mati, dia yang mengeluarkan menggantinya dengan fidyah. Jelas ide ini. Jadi mau meninggalkan sholat, ngumbi yang kuna meninggalkan sholat karena dia pikun, maka dia ini tidak perlu menggantinya dengan apapun. Ya, kenapa? Karena memang sholat tidak wajib bagi orang yang pikun tadi. Jelas CP? Alhamdulillah. Yang fidyah itu hanya bagi orang yang meninggalkan puasa karena tidak mampu puasa sampai dia meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Sila mesiara atau wah nyerah ide ini? Wah nyerah ruana. Baka ide penutup sila. Sila. Masalah tentang sab. Baik sila. Nggeto kaya atau ngete? Simbenong geto ini. Antara naik niya kencen naik sahabat nak yang ngete atau naik niya ada dua ni ngete. Ni si dua ni naik sei ni, ada dua ni naik nabi ke atau seke naik nabi seke naik sahabat. Ini sing ngete ke untuk syaitan. Berarti ndak narak celah. Harus nempel pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Tapi bersuruh nabi bersuruh. Angka sahabat nempel lawaknya. Ya, tentunya nempelnya yang mu'tadil, yang sedang-sedang. Ya, antara kaki dengan kaki nempel. Karena beliau mengatakan tarasu, nerapat dan jangan tinggalkan celah bagi syaitan. Nempel antara seki dengan nyala. Adapun mereka berdiri per orangnya mu'tadil. Apa mu'tadil? Sedang-sedang. Yang buatan ketuaan ngone naik niya ke ada dua nih ngono. Karena ndak na berlebih-lebihan, sama ndak jangan ngizin butang. Ya, mudahan pergi tak ya nih. Jadi kakinya itu sedang-sedang. Ndek neripat alu ada dua na. Ndek neripat naik niya ngono. Ndek neripat naik na. Lagu terbuka. Terbuka sebesar badan ini terbukanya. Sebeli awak ini ngumbe beli pundak deno antar pundak kenje pundak ngenu beli neno le bawa nge ngangkang alo endah ngenu ya mele mitenain batur ngangkang yang ngenu sehingga melebihi pundaknya nega mun ngangkang naene doang bedait pundak bedait atau ndek ini bedait makanya sedang-sedang sehingga pundak bisa bertemu, kaki juga bisa bertemu. Kemudian dah nempel, mulai nempel lalu bareh ngene kumpe salat ngono. Ya atau ngene payu akhirna ngono. Mulai nempel lalu tapi sedang-sedang. Sehingga tetap bisa nyaman salat, khusyuk kita salat, ndi teh kesalit lalu atau ndi tengangkang lalu ngono. Mun tengangkang terbuka pundak. Ya, yang pertama berketuan ngene nain saya dua ini nih ngono. Amun nain Nabi sallallahu alaihi wasallam bangene nganga terbuka dia. Sedang-sedang.
Kemudian seukuran pundaknya kurang lebih. Ya, ndekne ripat lalu, ndekne ngangkang lalu. Ya, jelas niki? Alhamdulillah. Jadi ndakne berlebihan dalam ripat, ndak berlebihan ini dalam membuka. Kadang kalau terlalu ripat, ndek nyaman salat bareng. Ya, terlalu dibuka maka akan terjadi celah. Munara celah tono lengan tamu syaitono. Munatama syaiton bergerak tu khusyuk salat. Ya, lihat ada sebab salat tidak khusyuk. Begitu takbir Allahu Akbar, bangkat no ingat terus. Bangkat aningna terus ai no macam-macam. Di antara sebabnya tidak rapatnya saf. Kemudian juga rapatnya saf ini akan menjadikan kita satu sama lain saling mencintai. Sehingga tidak terjadi perpecahan di antara penduduk masjid. Aku menerenggang-renggang sapno dina nempel awak teh, ini menyebabkan kita sering terjadi perselisihan. Angka rapat-rapat saf daripada nempel. Ya, karena itu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedas kawan aja. Alhamdulillah. Bekaring tengah malang karing. Ini sih penting. Wah tahu tenang ke ndak tengah apa dan ngangkang lalu, ndak ripat lalu. Karing bareh tak amalang ya. Sedang-sedang. Dan Nabi namanya kaki harus nempel dengan kaki teman, pundak harus nempel dengan pundak teman. Ibu-ibu juga demikian. Ya, dan nempel naina kanca nain batur, pundak kanca pundak batur dan jangan berlebih-lebihan. Bayawah ruangan niki para jamaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya yang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.